Selamat datang di Prasma, podcast keresahan tentang semuanya. Kali ini gue mau ngomongin tentang Indonesia. Ketika mendengar kata Indonesia, hal yang selalu terbesit di pikiran gue adalah tentang keanekaragamannya. Entah itu budaya, ras, agama, dan opini-opini yang keluar dari kepala orang Indonesia. Semuanya memiliki keanekaragaman warna yang menyatu dalam satu palet. Tapi dengan keanekaragaman yang sebegitu banyaknya, menurutku Indonesia itu membutuhkan orang dengan kedewasaan untuk bisa menerima perbedaan. Dan itu yang mau gue bahas kali ini. Selalu ada oknum dalam setiap peristiwa. Ada saja orang yang bikin warna-warna yang ada di Indonesia itu jadi jelek di mata dunia. Ada saja orang dengan suatu kepentingan yang menyebabkan Indonesia itu kehilangan kedewasaannya. Indonesia itu punya banyak sekali perbedaan, dan itulah yang bikin Indonesia itu jadi terlihat indah. Gue itu suka sebel sendiri kalau ada orang yang gak bisa nerima perbedaan. Seolah-olah kalau kita beda itu kita gak bisa bersama. Selama kita masih kayak gitu, kita itu gak bakalan bisa berkembang. Kalau ada orang yang maunya berteman cuma dengan yang sama, berarti orang itu belum cukup dewasa untuk Indonesia. Karena Indonesia itu butuh orang-orang dewasa yang bisa menerima keberagaman. Perbedaan yang ada di Indonesia itu gak bisa dihilangkan. Dan kalau dihilangkan, coba bayangin kalau Indonesia itu semuanya sama. Bro, gak bakal ada yang menarik lagi pastinya. Maksudku tuh gini, kita tuh gak boleh ngelihat semuanya tuh cuma dari satu warna. Dalam setiap hal, selalu ada warna-warna lain. Dan warna-warna lain itulah yang bakal jadi pengindah dari warna-warna yang ada. Jadi ya nikmatin aja semua warna-warna yang ada di Indonesia. Gue juga suka sedih kalau agama masih menjadi isu yang sering dijadikan cara untuk memecah belah kita. Gue tahu kalian sangat yakin kalau cuma agama kalian yang paling benar. Ya, dan itu adalah hal yang memang wajib diyakini. Memang harusnya seperti itu kok. Tapi kalian pernah mikir gak kalau orang lain tuh juga meyakini hal yang sama? Bahwa setiap orang itu pasti merasa kalau yang paling benar tuh yang dia yakini. Semua orang tuh pasti mikir gitu. Itu adalah fakta yang gak bisa kita rubah dan harus kita amini. Dan ya udah, terima aja fakta itu dengan menghargai apa yang orang yakini juga. Hargai pilihan orang lain. Jangan maunya cuma dihargai. Dan jangan pernah minta buat dihargai. Kalau kata Pandji Pragiwaksono, orang yang minta itu orang yang gak punya. Yang artinya, orang yang minta dihargai itu artinya memang dia gak punya harga dalam dirinya. Karena itulah dia minta-minta buat dihargai. 77 tahun Indonesia merdeka, dan agama masih menjadi isu yang bisa memecah kita. Dan gak cuma itu, banyak sekali isu-isu remeh yang bikin pecah Indonesia. Bahkan karena pilihan sepatu aja loh didebatin. Sepatu dogmat kemarin contohnya. Ada lagi rendang babi, LGBTQ, pilpres, vaksin, dan masih banyak lagi. Banyak sekali hal yang seharusnya gak perlu jadi perdebatan, malah jadi perdebatan yang bahkan sampai mengancam nyawa. Tapi lagi-lagi gue mikir, mungkin saja itu semua juga bagian dari warna-warna yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya gue juga bingung harus bereaksi seperti apa. Gue paham kalau segala sesuatu itu ada baik dan buruknya. Tapi ngedebatin isu-isu remeh, perlu gak sih? Coba deh kasih opini kalian di kolom komentar. Indonesia itu gak butuh bersatu. Indonesia itu butuh belajar caranya menghargai pilihan orang. Indonesia butuh kedewasaan. Selama Indonesia belum bisa ngatasin itu, menurutku kita hanya akan terus berada dalam kemerdekaan palsu. Itu aja yang mau gue sampaikan kali ini. Semoga Indonesia bisa terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi dan lagi. Gue yakin sih suatu saat Indonesia pasti bisa. Gue yakin akan ada masanya di mana semua orang Indonesia itu bisa menghargai pilihan orang.
tanpa pernah nuntut buat dihargai. Terima kasih.